Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang maha kuasa. Kita dapat berjumpa kembali dengan Sayyidul Ayyam, yaitu induk dari segala hari, yakni hari Jumat ini. Bukan hanya usia yang bertambah, Allah juga telah memberikan nikmat kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu demi satu. Wabil khusus adalah nikmat istiqomah dalam Islam dan iman yang bersemayam di dalam jiwa kita. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita merasa ringan untuk melangkahkan kaki kita menyambut seruan azan, datang memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat fardu berjamaah, datang memenuhi panggilan Allah. Dengan nikmat iman dan Islam juga kita gemar melakukan amal kebajikan, bersedekah di jalan Allah, dan menolong sesama yang membutuhkan. Untuk itulah marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa istiqomah dalam takwa, dalam melaksanakan segala perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya, serta menjauhi segala larangan-larangannya dan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi-Nya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, waktu berjalan begitu sangat cepat berlalu. Baru tahun kemarin berjalan, sekarang sudah akan berganti tahun lagi. Seolah baru saja kita kecil, masa sekolah, sekarang sudah bekerja, berkeluarga, dan punya anak. Kita semua juga punya waktu yang sama, 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam 1 minggu atau 1 pekan, dan 12 bulan dalam 1 tahun. Namun pertanyaannya adalah, apakah hari-hari kita yang kita lalui itu membawa perubahan yang lebih baik pada diri kita, ataukah justru semakin hari malah semakin buruk, terutama dalam amal ibadah? Sementara umur terus bertambah, batas jatah usia justru semakin berkurang. Untuk itu, marilah kita melakukan muhasabah atau introspeksi menghadapi sisa-sisa waktu kita di dunia ini. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tentang pentingnya muhasabah atau evaluasi diri ini
Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyamakan muhasabah diri dengan pedagang yang menghitung kerugian dan laba yang dihasilkan dalam satu rentang waktu tertentu. Ketika keuntungan yang didapat, ia mensyukuri dan berusaha meningkatkannya. Demikian pula ketika merugi, ia akan mencari penyebab dan berusaha untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Begitulah mukmin yang berakal seharusnya melakukan hal yang sama terhadap amal perbuatannya di dunia ini. Hal ini diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang artinya, orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah akalnya adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setidaknya ada dua garis besar yang perlu kita jadikan bahan muhasabah yang sangat menentukan kehidupan kita. Pertama, muhasabah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal dengan hablu minallah. Kemudian yang kedua adalah muhasabah hubungan kita dengan sesama manusia atau yang disebut dengan hablu minan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Durribat 'alaimud dillah aina ma thuqifu illa bihablillah minallah hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna anbiya bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu yahtadun, yang artinya wallahu alam bimuradi. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali berjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Quran surat Ali Imran ayat 112. Kemudian hablu minallah dalam pengertian syariah sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir At-Tabrani, tafsir Ibnu Katsir adalah perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa untuk membangun hubungan kita kepada Allah, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Hak Allah adalah menjalankan syariat Allah, beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Kita tulus ikhlas, ridho dan senang, bergembira menyambut seruan azan untuk sholat fardu. Kita pun merasa ringan untuk menambah amal-amal sunnah, mulai dari sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, hingga sholat sunnah tahajud. Kita pun gemar bertadarus Al-Quran, khusyuk dalam berzikir dan berdoa, serta selalu membahasai lisan kita dengan kalam istighfar dan sholawat. Itu semua hak Allah yang pahalanya, manfaatnya dan hasilnya adalah untuk kita sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa peran
bantuan dan kerjasama orang lain. Maka di dalam Al-Quran acap kali terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, dengan diiringi dengan juga hablum minan nas. Di antaranya ayat sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wa jaril junub wasahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya wallahu a'lam bimuradi, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, yaitu ibu bapakmu, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sungguhnya Allah tidak mensukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minan nas adalah bagian dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Itulah kepribadian seorang mukmin sejati. Untuk itu, marilah kita adakan muhasabah diri, sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah dan sejauh mana hubungan baik kita dengan sesama manusia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Koreksinya adalah, jika hubungan kita dengan Allah masih renggang, sholat berjamaah masih belum rutin, tadarus Al-Quran belum terbiasa, sholat duha dan tahajud belum terbiasa, itu tandanya kita belum kenal Allah, belum paham pahalanya, dan belum menghayati hakikatnya. Dan itu bermakna pula kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Koreksi hubungan kita dengan sesama manusia juga adalah bermakna, mari perbaiki hubungan bakti kita kepada orang tua kita. Kita sambung ikatan silaturahim yang terputus. Kita bantu yang memerlukan dan kita doakan kebaikan semuanya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mampu memperbaiki diri. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqih wa imtanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrih bada'a fi bi nafsihi wa thanni bi malaikatil qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍa'hum anil khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wan baqiyatis sahabati wat tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warḍa'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادها الموحدية وانصر من نصر الدين واحدل من حد المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان والسوء والفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة والمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله.